Tadi saya penasaran sama kata-kata Pak Alphonse. Pak Alphonse, sebenarnya kalau kita mau evaluasi proses pemilihan umum yang ada di Indonesia dengan cara manual, sementara kalau kita melihat di beberapa negara wacana e-voting itu sudah diwacanakan. Sebenarnya kalau dari sisi keamanan cyber cenderung lebih aman yang mana ini, secara manual atau e-vote? Dari sisi efisiensi jelas dari e-vote memang disarankan KTP digital juga, identitas kependudukan digital juga itu yang akan menuju ke sana. Tapi ini karena syarat dengan unsur politik, dan bahayanya jika terjadi rentan terjadi isu bahwa suara ini dimanipulasi dengan elektronik, ini sangat sulit untuk dijaga. Jadi memang dan karena dampak politik yang sangat besar jika terjadi kekacauan, memang saya pribadi tidak menyarankan bahwa untuk melakukan e-voting, walaupun biaya menjadi agak besar, tetapi setidaknya jadi ada kepastian hukum. Dan kita lihat bahwa hari ini nggak bisa orang-orang menuduh bahwa ini diubah atau apa. Silahkan kamu ubah websitenya, tetapi faktanya nggak bisa diubah yang di kotak suara itu. Berarti ada keuntungan kita masih manual dalam hal pencoblosan. Betul. Kalau untuk hal yang sifatnya sangat strategis atau sangat sensitif, mungkin kita perlu bertimbang jauh-jauh, jangan terlalu mudah otomatisasi. Jadi kayak kemarin contohnya sempat terjadi serangan di Amerika terhadap PLN-nya, terhadap penyaluran BBM-nya karena ada serangan ransomware. Nah, di Indonesia hal ini kenapa tidak terjadi? Ya blessing in disguise, kita belum elektronik gitu loh. Jadi mereka mau serang juga ya nggak akan terganggu karena sistem distribusinya masih manual, sistem itu masih manual. Mungkin nanti dipertimbangkan jangan juga kita tetap manual, tetapi kita pertimbangkan ada switch off-nya. Jadi mau otomasi, tetapi jika terjadi sesuatu ada switch off-nya sehingga bisa balik ke manual, sehingga bisa mengurangi dampak negatif dari terjadinya misalnya sistemnya berhasil diambil alih atau dikacaukan. Oke. Tidak hanya KPU dan masa pencoblosan saja ini yang rentan serangan cyber, tapi juga sebelumnya akun-akun media sosial dari Capres dan Cawapres. Kita ketahui sebelumnya akun X dari Pak Mahfud MD ini sempat down ya. Jadi sempat down mau di-search saja nggak bisa. Itu karena jadi orang ingin menenggelamkan satu account. Jadi ada kecerdasan buatan AI dari sistem otomatis dari X itu. Kalau misalnya orang melakukan posting waktu itu kata Taylor Swift gitu, terus gambarnya gambar porno, walaupun itu dari AI kan. Nah, sistem X itu secara otomatis, wah ini melanggar ketentuan. Jadi orang yang mencari Taylor Swift dengan gambar porno itu akan ditenggelamkan, nggak akan dimunculkan. Kira-kira hal seperti itu yang terjadi. Jadi pencarian dengan kata Mahfud itu mungkin dikaitkan dengan sesuatu yang melanggar peraturan oleh pihak yang kita nggak tahu siapa. Yang jelas mereka mengerti ini, sehingga ketika dicari ya nggak akan muncul. Oke, baik, menarik sekali. Kita akan lanjutkan usai informasi berikut ini. Kita ada konferensi pers langsung dari Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Andika Perkasa, berikut ini. Ya, sambil menunggu ya, ternyata masih dipersiapkan konferensi persnya di sana. Sambil menunggu Pak Alphonse, kalau tadi Anda katakan serangan-serangan ini menyasar kepada akun-akun media sosial milik Capres dan Cawapres. Kira-kira sebenarnya kalau kita boleh prediksi, apakah pelakunya IP address-nya ini dari dalam negeri, apa dari luar negeri? Jadi pihak berwenang bisa tahu. Kita perlu menanyakan kepada pengelola platformnya. Jadi X ini yang dia akan tahu untuk yang melakukan. Platformnya bisa tahu ya? Platformnya tahu. Bisa melacak tahu. Itu ya? Pasti tahu. Okay. Dan mereka kalau yang meminta pihak berwenang, misalnya kepolisian atau pengadilan, mereka wajib memberikan. Jadi baik WhatsApp, Twitter, Facebook atau apa, mereka tahu IP yang mengakses. Tetapi perlu menjadi catatan, IP yang mengakses itu
tidak serta-merta bahwa itu mewakili orang itu. Bisa saja IP itu diretas, bisa saja dia pakai VPN lompat beberapa komputer baru itu komputer baik. terakhir. Oke, Jadi baik. itu tidak merupakan jaminan. Oke, tidak jaminan ya. Kita tahan di situ, Pak Alphonse. Nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Pesta Demokrasi Indonesia.